Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan YouTube pagi ini cerah sekali dan saya lagi berada di kebun jeruk nipis saya tuh ya. Ini saya tanam ada sekitar 45 pohon ya, nggak begitu banyak sih. Cuman hari ini sebenarnya saya mau apa ya, untuk perawatan kita mau bersih-bersih, kita mau ngerumput dan sekaligus memupuk. Tapi sebelum itu ya, saya mau sharing kepada kawan-kawan ya. Ada dua kesalahan fatal yang pernah saya lakukan ya, khususnya untuk jeruk nipis ini, dan ini saya mau sharingkan kepada kawan-kawan supaya kawan-kawan tuh tidak mengalami hal yang saya alami ya. Dan ini juga nanti bisa berlaku juga untuk tanaman yang lain, tidak hanya jeruk nipis tapi juga untuk tanaman-tanaman yang lain ya. Apa saja itu, ikuti terus video ini. Nah, kesalahan yang pertama adalah kesalahan memilih jenis varietas ya. Di sini yang saya kembangkan tuh ada dua jenis varietas ya. Yang sebenarnya di awal-awal saya tanam itu saya nggak tahu jenis varietas apa aja. Yang penting saya tanam aja gitu jeruk nipisnya. Jadi setelah nunggu sekitar 3 tahun baru saya sadari, oh ini ada kesalahan nih di awal gitu ya. Kalau yang ini kawan-kawan ya, ini saya tanam 6 bulan aja. Ini dari awal tuh sudah berbuah terus, nggak pernah putus gitu ya. Nah, artinya di sini kan ini genjah. Genjah itu tetap berbuah walaupun misalnya musim kemarau, musim hujan, ini tetap ada buahnya gitu. Nah, itu yang sebenarnya yang terakhir baru saya pahami, saya butuhnya seperti ini gitu. Walaupun memang untuk yang jenis jeruk nipis ini ya, yang ini tuh di atas seperti itu. Nah, ini sebenarnya harganya lebih murah. Di pasaran itu kalau kita masukkan ke warung-warung ya atau ke agen, itu harganya cuma 9.000 per kilo. Untuk yang jenis satu lagi nanti saya tunjukin itu harganya 12.000. Tapi yang satu lagi itu usia 4 tahun ya, 4 tahun lebih itu baru mulai berbunga, baru mulai berbuah. Kalaupun ada mungkin satu-satu. Tapi kalau ini ya, walaupun misalnya harganya lebih murah, tapi dia buah tuh. Kan bisa lihat tuh bunganya di mana-mana tuh ya. Jadi untuk skala industri menurut saya, untuk skala pertanian seperti kita, ini saya pikir lebih menguntungkan ya. Walaupun harganya murah, cuman untuk buah tuh kan bisa lihat sampai ke atas juga rame gitu. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan adalah jangan inilah ya, jangan sembarangan lah. Jadi kalau untuk di awal-awal itu harus betul-betul dipikirkan, diperhatikan, dan memang cari informasi yang sedetail-detailnya. Ya, kalau untuk menyediakan bibit itu kita harus cari bibit yang betul-betul berkualitas. Walaupun mungkin kadang-kadang kita cari bibit berkualitas itu dengan harga yang lebih tinggi. Jadi menurut saya sih nggak masalah ya, karena kalau kita untuk tanaman keras ya itu kita hitung investasi. Jangan nanti kita begitu sudah usia 5 tahun ya, 6 tahun, nah terjadi penyesalan. Tuh, jadi sangat disayangkan sekali ya, karena kita untuk tanaman keras itu kan kita butuh waktu ya, butuh waktu untuk bisa menghasilkan ya, butuh waktu, tenaga, biaya juga banyak yang kita keluarkan. Toh nanti tiba-tiba hasilnya jelek, nah ini kita kecewa. Ini juga varietas, kalau ini jeruk nipis sama seperti ini tadi, jeruk nipis setan kita bilang di sini ya. Di Medan tuh namanya jeruk nipis setan, tapi genjah sekali, luar biasa nih. Ini juga rame tuh. Nah, sekarang kita ke sana ya, ke jeruk nipis yang kampung yang biasa dibilang orang ya. Ini jeruk nipis kampung atau jeruk nipis biasa. Nah, ini dia. Nah, ini jeruk nipis kampung atau jeruk nipis biasa. Harganya itu di pasaran tuh kalau kita masukkan ke warung-warung atau ke agen itu sekitar 12.000. Nah, ini memang sudah ada yang berbuah ya, buahnya juga cukup rame. Tapi kemarin tuh ada treatment khusus sih ya. Kan sebenarnya bisa lihat di video saya bagaimana cara membuat jeruk nipis itu berbuah. Cuman memang kalau saya perhatikan ya, karena kemarin tuh itu perlakuannya saya jelaskan aja lah ini ya. Ini kita melakukan penyayatan di sini ya. Jadi kulitnya kita kupas sekitar 1 cm. Tapi buahnya cukup rame ya. Tapi ini kan bisa lihat daunnya itu pada rontok. Nah, ini di atas juga tuh rontok, dan ini kelihatannya kurang sehat. Jadi saya pikir cara ini untuk menghasilkan buah lumayan, tapi untuk kesuburan tanaman saya pikir agak inilah ya, agak mengkhawatirkan. Saya juga kayaknya untuk dengan metode seperti itu udah stop lah gitu ya. Cukup, ini ada beberapa sih yang saya buat seperti itu, treatmentnya di sana juga saya buat seperti itu, dan ya berhasil gitu.
Nih, ini juga saya buat kemarin seperti itu. Kan kalian bisa lihat nih. Nah, ini bunga-bunga juga sudah ada ya. Cuman kurang bagus sih saya lihat tanamannya. Tuh. Tuh. Itu cara yang pertama ya. Tips yang pertama. Jadi pilih jenis atau varietas yang betul-betul unggul dan cari informasi yang sedetail-detailnya. Oke, kesalahan kedua yang saya lakukan adalah kemarin kalian bisa lihat jarak tanam itu terlalu rapat ya. Jadi jarak tanam antara satu pohon jeruk nipis yang ini dan yang ini satu lagi itu hanya 2 meter. Jadi kan bisa lihat itu daun sudah pada jumpa semua ya, di ketemu. Dan ini saya pikir kesalahan yang cukup fatal ya. Kenapa? Karena ketika nanti kita untuk perawatan aja pun sebenarnya kita udah ribetnya kita untuk mangkas, untuk mupuk ini kita udah kesulitan ya. Apalagi nih kan bisa lihat tuh ini. Nah ini karena kemarin sudah saya pangkasin, makanya sudah bisa agak masuk ke lorong-lorongnya. Tapi kalau enggak ini udah ketemu semua. Ini misalnya ya. Nih tuh kan kalian lihat ini 2 pohon, satu pohon di sini, satu di sana. Lihat, ini udah jumpa semua. Tuh, kita mau mupuk, mau mau perawatan aja sulit ya, sulit sekali. Maka ini kemarin tuh saya bilang ya, namanya juga petani-petani pemula ya, maunya sekali tanam itu banyak ya, bisa dapat banyak padahal lahannya terbatas. Sehingga ya udah tanam aja 2 meter lah gitu ya. Tapi belakangan baru kita sadari ternyata ini nggak boleh seperti ini. Jadi menurut saya ya, saran untuk kawan-kawan untuk jeruk nipis itu seminim-minimnya itu ya harus ada 4 meter lah ya. Kalau 4 meter itu saya tunjukin atau dari sana aja ya. Nah, kalau 4 meter berarti kan ini pohon di tengah ini kita potong ya. Jadi kalau pohon di tengah kita potong, jarak dari sana ke satu pohon itu ini sudah mulai lapang. Nah, itu jadi seminim-minimnya menurut saya 4 meter udah bisa lah ya. Dan ini kemarin juga kalau kita mau panen ya, panen juga susah sekali ya. Kan bisa lihat di sana. Nih, ini juga di sini. Tuh, ini juga jumpa kan. Kita panen aja ribet ya, susah sekali. Karena apalagi jeruk nipis ini kan ada juga yang jenis di sana itu varietasnya itu durinya banyak, panjang-panjang. Jadi kita kecucuk dikit aja udah lumayan lah, lumayan terasa. Oke ya, jadi itu aja kawan-kawan ya. Mudah-mudahan nanti kawan-kawan itu bisa dapat informasi ini, tidak melakukan kesalahan yang pernah saya lakukan ya. Yang pertama tadi saya ulangi lagi, pilihlah varietas jenis yang unggul dan Anda harus betul-betul tahu ya seperti apa kualitasnya. Jangan sembarangan aja, jangan asal tanam, karena biasanya apalagi petani-petani pemula ya seperti yang saya alami itu kepengennya itu mau tanam aja cepat, tapi akhirnya toh juga terjadi penyesalan. Tapi kalau saya sendiri sih ya penyesalan menurut saya enggak, karena juga saya penghobi ya. Tapi kan agak lebih mungkin berandai-andai kalau seandainya seperti ini yang kemarin saya tanam semua, mungkin hari ini penghasilannya juga udah lumayan gitu. Oke, yang kedua adalah jarak tanam. Jadi jangan karena kita pengennya banyak terus asal aja tanam ya. Jangan nggak memikirkan jarak tanamnya. Oke, jadi itu aja kawan-kawan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Sekedar sharing aja, dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan terima kasih juga para kawan-kawan subscriber saya yang sudah bersedia subscribe channel ini. Mudah-mudahan semuanya sukses, petani-petani muda kita menjadi petani-petani yang hebat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.